Dan sebagian lagi produk kami yang ubi ungu itu sudah masuk di pasar Hongkong. Kita awalnya dapat info dari komunitas adanya suatu kurasi produk. Nah, di situ ada kurasi produk. Kebetulan waktu itu di luar Tulungagung juga kurasinya. Kebetulan waktu itu ada kurasi di Blitar. Saya mencoba untuk ikut kurasi. Alhamdulillah produk kami lolos untuk yang ubi ungu. Tapi produk yang lainnya belum bisa lolos. Ternyata belum meloloskan produk saya yang lain itu karena mereka ingin berbagi dengan pelaku usaha yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukamdi. Usaha saya olahan aneka keripik yang berbahan dasar dari buah dan sayur. Lokasinya di Dusun Gendit, Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Tulungagung. Usaha ini saya mulai tahun 2015 pertengahan. Awalnya saya usaha di bidang kerajinan marmer, kemudian saya mempertimbangkan segala sesuatunya, kelihatannya banyak efek-efek yang kurang bagus bagi kesehatan, dan prospek ke depan kayaknya saya berat kalau di bidang kerajinan marmer. Kemudian saya berpikir ingin beralih ke bidang makanan ya. Untuk kuliner, saya awalnya berpikir kuliner apa ya, kalau kuliner yang berupa makanan basah kayaknya sangat beresiko, kemungkinan yang bisa ada prospek ke depan. Saya akhirnya memilih untuk olahan aneka keripik karena olahan aneka keripik itu masa simpannya panjang sehingga resikonya dapat diperkecil. Kemudian dasar saya memulai usaha keripik ini berawal dari masa lalu saya yang seorang petani pisang ya di daerah Tanggung Gunung, daerah Tulungagung Selatan. Di sana saya menanam banyak pisang dan melihat banyak sekali pisang-pisang, khususnya pisang tanduk itu yang dijual berbondong-bondong keluar kota. Sehingga saya berpikir alangkah baiknya kalau pisang-pisang ini dijual dalam bentuk produk jadi. Tentunya kan nilai jualnya itu lebih tinggi. Nah, dari situ saya akhirnya memilih untuk mencoba membuat keripik pisang. Nah, awalnya dari kapasitas yang masih kecil, saya bikin keripik pisang, saya kemas yang sesederhana mungkin. Kemudian saya masukkan ke warung-warung waktu itu ya, di warung-warung kopi. Ternyata di situ permintaannya lumayan. Besoknya minta tambah lagi, minta tambah lagi. Oh, alhamdulillah akhirnya saya tambah kapasitasnya, produksi saya semakin banyak, kemudian sasaran pasarnya, warungnya saya tambahi, akhirnya masuk ke toko-toko. Tapi ya waktu itu kemasan masih sangat sederhana karena perizinan juga belum ada. Nah, dari situ saya akhirnya kenal dengan komunitas. Kemudian dari komunitas itu ternyata ada kerjasama juga dengan dinas-dinas terkait, terutama dinas perekonomian dan dinas perindustrian dan perdagangan. Kemudian dari situ banyak sekali keuntungan-keuntungan yang saya dapatkan. Saya dapat informasi dari dinas juga terkait perizinan, terkait pelatihan-pelatihan yang sering diadakan oleh dinas, sehingga saya bisa meningkatkan kualitas daripada produk kami. Di situ banyak kegiatan seperti pameran untuk mempromosikan produk kita, dan saya antusias, saya semangat jika ada program seperti bazar dan pameran, intinya untuk memperkenalkan produk kami. Nah, ternyata dari kegiatan tersebut sangat positif. Dari situ banyak orang yang mengenal produk kami, dan kami sangat menjaga kualitas tentunya. Akhirnya setelah acara pameran, bazar dan lain-lain, di situ di kemudian hari saya banyak order. Dan yang order itu kebanyakan saya tanya dari mana tahunya, ternyata dari kegiatan bazar pameran itu.
Kemudian semakin ke sini saya juga semakin melengkapi perizinan kami, izin edar maupun halalnya juga, sehingga untuk pemasaran nanti akan bisa lebih leluasa. Dan semakin ke sini akhirnya kami menambah variasi dari produk kami. Tidak hanya keripik pisang, di situ kami membuat keripik pare, ada keripik lompong, keripik labu siam, keripik sukun, keripik ubi ungu, dan banyak lagi yang lain. Sekarang sudah ada kurang lebih 14 macam produk, alhamdulillah. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting sekali sebenarnya ya, karena ini kunci sukses suatu pengusaha olahan khususnya aneka keripik ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan betul-betul bisa memilih bahan yang bagus sesuai speknya masing-masing. Suatu contoh, keripik sukun. Mungkin dengan keripik sukun yang di luaran sana, mohon maaf, mungkin beda banget. Saya bilang mungkin karena kenyataannya banyak sekali yang mencari keripik sukun saya. Dan resepnya apa? Saya selalu mencari buah sukun yang tua, bener-bener tua, tetapi belum masak. Yang penting bisa dirajang itu ya. Kemudian untuk pengerjaannya juga begitu. Semua keripik kami selalu menggunakan sistem penggorengan 2 kali. Untuk penggorengan 2 kali itu keresnya beda dengan penggorengan yang 1 kali. Terkait kemasan, saya akan sedikit bercerita. Kalau kemasan itu sebenarnya fleksibel, kita menyesuaikan pasar kita. Kalau pasar kita di kelas menengah ke atas, itu butuh tampilan yang bagus juga. Jadi kita harus, misalnya satu produk yang sejenis, itu kemasannya juga bermacam-macam. Untuk pasar-pasar tertentu, kemasannya juga tertentu. Namun untuk di kalangan bawah, rata-rata malah kemasan yang sederhana itu yang banyak terjual seperti itu. Kemudian perizinan juga tidak kalah pentingnya, karena pasar kita juga di pasar-pasar modern juga ya, di pusat oleh-oleh. Kemudian kita juga bermitra dengan dinas-dinas. Jadi kita harus tentunya menjamin keamanan daripada konsumen. Sebenarnya semua keripik tidak sulit, cuma kita harus telaten. Seperti labu siam itu perendamannya yang bagus itu 2 hari 2 malam. Itu langsung digoreng pun bisa, direndam semalam juga bisa. Tapi bedanya di mana? Kalau direndam cuma sebentar, nanti pengaruhnya ke warna keripik. Karena mau kita jual ya, kita kemas, kita jual, kita tentunya kan harus menampilkan suatu produk yang menarik, tampilan yang cantik, tapi rasa harus tetap nomor 1. Kalau labu siam itu kalau kita rendam 2 hari 2 malam, itu dia warnanya menjadi bersih. Kalau cuma sehari mungkin masih ada kecoklat-coklatan, coklat kehitaman, kan kurang menarik seperti itu. Kalau dibilang sulit itu tidak ada ya sulit, cuma kita harus telaten. Dan sebagian lagi produk kami yang ubi ungu itu sudah masuk di pasar Hongkong. Alhamdulillah rutin sebulan sekali, kadang 2 kali dalam sebulan itu diminta pengiriman ke Hongkong seperti itu. Kita awalnya dapat info dari komunitas adanya suatu kurasi produk. Nah, di situ ada kurasi produk. Kebetulan waktu itu di luar Tulungagung juga kurasinya. Saya mencoba untuk ikut kurasi. Alhamdulillah produk kami lolos untuk yang ubi ungu. Tapi produk yang lainnya belum bisa lolos. Ternyata belum meloloskan produk saya yang lain itu karena mereka ingin berbagi dengan pelaku usaha yang lain. Benarnya produk saya itu masuk, tapi memberi kesempatan kepada yang lain, karena ekspor ini bisa dibilang ekspor gotong royong. Jadi satu kontainer itu diisi beberapa produk dari beberapa UKM seperti itu. Sudah bisa dibilang sebagai pasar tetap ya, karena permintaannya sudah rutin yang Hongkong. Tapi untuk Hongkong ini masih hanya 1 macam produk aja sementara. 1 macam produk tapi continue. Yang ubi ungu masuk ke Hongkong, kemudian yang keripik ubi ungu sama usus itu masuk di Alfamart, kemudian di Indomaret itu juga ubi ungu. Jadi kesimpulan kami ternyata yang best sellernya ubi ungu. Kok bisa di Hongkong itu gimana itu? Ya itu tidak terlepas dari komunitas juga.
Kalau di Hong Kong itu 80% itu konsumennya orang Indonesia juga. Di sana orang Indonesia itu ada komunitas katanya ya. Dan kebetulan bosnya yang minta produk dari Indonesia itu juga orang Indonesia yang sudah di sana lama. Kemudian di sana memiliki ada ratusan outlet. Mereka memang ya untuk melayani orang-orang Indonesia yang ada di sana, tahu persis lidah-lidah orang Indonesia ya. Jadi alhamdulillah produk kami terjual laris di sana. Biasanya menjelang hari raya untuk lebaran itu kita bisa mencapai omset 20 juta, 15 juta itu untuk sebulan ya. Kita rata ya. Semua produk kami itu ada penggemarnya masing-masing kayaknya. Ya alhamdulillah semakin kesini kami berpikir saya punya keahlian ini barangkali bisa lebih bermanfaat. Akhirnya saya mencoba untuk membuat sebuah channel YouTube yang di situ khusus untuk tutorial ya. Jadi apabila teman-teman atau siapapun yang ingin melihat seperti apa prosesnya, proses pembuatan keripik di Nada Suka itu bisa melihat di YouTube kami di Kreatif Nada Suka. Saya kira kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin bagi teman-teman, saudara-saudara yang ingin konsultasi bisa datang langsung ke Dusun Kendit, Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, tepatnya di utaranya Gunung Budek. Atau bisa melihat tutorial kami, tutorial untuk olahan aneka keripik di channel YouTube kami Kreatif Nada Suka. Atau kalau teman-teman membutuhkan produknya, produk kami mau dijual lagi atau mau dikonsumsi sendiri atau buat oleh-oleh, bisa menghubungi kami di 081 331 224 042. Terima kasih. Salam dari saya Sukamdi dari Aneka Keripik Nada Suka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.